Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafli Rosadi, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cakupan komunikasi global untuk saya mengikuti kegiatan ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi global. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata komunikasi serta kata global, yang dimana jika disatukan, komunikasi global adalah kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi lintas budaya melalui berbicara, mendengarkan, atau membaca dan menulis. Keterampilan komunikasi global sangat penting dalam lingkungan bisnis, di mana bahasa dan budaya hambatan dapat berdampak efisiensi. Maka komunikasi internasional itu terjadi pada level bangsa atau negara. Jadi pertukaran pesan yang melintasi batas-batas wilayah suatu bangsa atau negara itu adalah komunikasi internasional. Sementara komunikasi antar budaya adalah komunikasi melintasi batas-batas budaya. Dengan demikian, komunikasi antar budaya dan komunikasi internasional itu memiliki kesamaan maupun perbedaan. Komunikasi global atau komunikasi internasional sebagai satu lapangan studi muncul pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua dan memasuki Perang Dingin. Suasana yang menyebabkan tumbuhnya kajian komunikasi internasional yaitu: pertama, adanya konflik, perang dan penggunaan propaganda internasional. Kedua, perkembangan organisasi-organisasi dan diplomasi internasional. Ketiga, penyebaran ideologi atau penggunaan komunikasi untuk menyebarkan pesan-pesan ideologi. Keempat, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat canggih sebagaimana cara kita berkomunikasi dalam komunikasi internal. Perkembangan ini semakin pesat terjadi terutama pada tahun 80-an, di mana telekomunikasi dan teknologi komunikasi berkembang dengan pesat. Munculnya negara-negara maju dan berkembangnya organisasi-organisasi internasional. Ada 4 pendekatan terhadap komunikasi internasional, kata Hamid Maulana, 1997 halaman 6, dalam Global Information and World Order. Pertama, pendekatan idealistik humanistik, approach yang menggambarkan komunikasi internasional sebagai sebuah cara bahwa bangsa dan negara berdaulat untuk membantu organisasi-organisasi internasional dalam melaksanakan pelayanannya kepada komunitas dunia lainnya. Bagaimana setiap bangsa negara mampu menjalin hubungan komunikasi yang harmonis demi mencapainya dunia yang damai atau world peace. Proses komunikasi seperti ini disebut dengan pendekatan idealis humanistik. Kedua, pendekatan yang memandang komunikasi internasional sebagai propaganda, konfrontasi, periklanan, mitos, dan klik. Ini disebut juga sebagai political proselytization. Komunikasi internasional jenis ini lebih bersifat satu arah atau one way, yang biasanya dilaksanakan antar intuisi negara. Ketiga, berkembangnya pendekatan komunikasi internasional sebagai kekuatan ekonomi atau economic power. Hubungan antar negara ditengarai oleh pertukaran barang dan jasa antar negara. Mereka sanggup melakukan transfer of technology adalah negara-negara yang akan berkembang ke arah modernisasi atau kemajuan ekonomi, yang biasa disebut pasar bebas, model neoliberal. Keempat, pendekatan komunikasi internasional yang memandang informasi sebagai kekuasaan politik atau political power, didominasi informasi ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang datang dari barat. Negara-negara selatan terpinggirkan sehingga terjadi ketergantungan segala sektor terhadap barat. Komunikasi internasional memfokuskan perhatian pada seluruh proses pertukaran data dan informasi yang melintasi batas-batas negara atau state, bangsa atau nation atau wilayah geografi. Objek kajian komunikasi internasional bukan hanya arus informasi, juga struktur informasi yang terbentuk, faktor-faktor yang terlibat dalamnya, saran yang digunakan, motivasi yang melandasi, serta efek yang ditimbulkan dari komunikasi internasional. Menurut ahli Sastro Putro, komunikasi internasional mempelajari pernyataan antar negara, antar pemerintah, atau antar bangsa yang bersifat umum melalui lambang-lambang yang berarti ada 5 perspektif komunikasi internasional. Yang pertama adalah perspektif jurnalistik, kedua perspektif diplomatik, ketiga perspektif propagandalistik, keempat perspektif kulturalistik, dan yang terakhir adalah perspektif bisnis. Perspektif jurnalistik menjelaskan komunikasi internasional adalah studi tentang berbagai macam interaksi yang lebih bersifat
Mass Mediated Communication atau MMC yang dilakukan antar dua atau beberapa negara yang latar belakang budaya, bahasa, ideologi, politik, tingkat perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Dalam perspektif diplomatik, komunikasi internasional adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan pemerintah atau negara lain yang melalui saluran diplomatik. Dalam perspektif diplomatik, komunikasi internasional lazimnya dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil untuk kepentingan propagandalistik dengan tujuan akhir mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara atau memperlemah posisi negara lawan atau lain yang dipandang tidak atau kurang bersahabat. And we assume that the task of security analysts basically is to assess what are the biggest threats, how to be deal with what, and then tell the policymakers these are really serious things, you better do so and so on. The point of securitization theory is to say, well, it's actually the other way around. Baik, cukup sekian pembahasan tentang cakupan komunikasi global pada sesi ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi global. Sesuai dengan silabus yang diberikan, maka sudah ada 3 poin yang saya jelaskan, yaitu definisi komunikasi global, pendekatan dalam komunikasi global, dan perspektif dalam komunikasi global. Sampai bertemu pada ujian akhir semester, semoga para penonton beserta saya mengerti apa yang dijelaskan tentang definisi komunikasi global, pendekatan komunikasi global, dan perspektif komunikasi global. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa. Halo, kembali lagi pada pembahasan cakupan komunikasi global. Pada kesempatan yang kedua ini, saya akan menyampaikan atau melanjutkan penyampaian saya sebelumnya tentang cakupan komunikasi global. Maka, ada 3 poin lanjutan, yaitu poin pertama, fungsi komunikasi global, poin kedua, aspek kepentingan dalam komunikasi global, poin ketiga, signifikansi terhadap studi komunikasi global. Langsung saja kita memasuki dalam pembahasan. Pembahasan pertama adalah fungsi komunikasi global. Menurut Wikipedia, komunikasi global atau internasional memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pertama, mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara 2 negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Fungsi kedua yaitu membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Fungsi ketiga yang terakhir merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. That really you can learn and replicate whether you're in one part of the world or another. Memasuki pembahasan kedua, yaitu apa saja aspek kepentingan dalam komunikasi global. Nah, ada 3 aspek nih atau 3 ruang lingkup dalam komunikasi global menurut Wikipedia yang saya dapatkan. Aspek atau perspektif pertama adalah perspektif diplomatik. Komunikasi diplomatik adalah komunikasi langsung antara pejabat tinggi negara untuk bekerja sama atau menyelesaikan konflik, memelihara hubungan bilateral atau multilateral, memperkuat posisi atau meningkatkan reputasi negara di tengah pergaulan internasional, dilakukan pada konferensi pers, pertemuan politik, forum internasional di tingkat PBB, ataupun forum regional, atau bahkan pada pertemuan diplomatik seperti jamuan makan malam kenegaraan. Setelah kita kenalan sama diplomat dan tugasnya, episode kali ini kita akan bahas tempat kerjanya diplomat, yaitu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki 131 perwakilan di seluruh dunia yang terbagi menjadi 94 KBRI, 3 PTRI, 30 KJRI, dan 4 KRI. Yang kedua adalah perspektif jurnalistik. Pada perspektif jurnalistik ini dilakukan melalui saluran media massa karena arus informasi didominasi negara maju. Ada penilaian komunikasi internasional dalam perspektif ini didominasi negara maju. Juga negara maju dijadikan sebagai alat kontrol terhadap kekuatan sosial yang dikendalikan, kekuatan politik dalam percaturan politik internasional. Penguasa arus informasi menjadi gatekeeper yang mengontrol arus komunikasi. Jalur jurnalistik ini juga sering digunakan untuk tujuan propaganda
dengan tujuan mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara atau memperlemah posisi negara lawan. And I broaden it to say that there's an appetite for stories from other marginalized communities. Whether it's CBC Indigenous, The Discourse, Sisterhood Media, which tells long-form stories about marginalized women, or the tech outlet, The Logic, all of these have a niche focus and a niche audience. Yang terakhir adalah perspektif propagandistik. Pada poin ketiga ini ditunjukkan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat, negara lain dan dipicu sedemikian kuat agar mempengaruhi pemikiran, perasaan, serta tindakan. Perolehan atau perluasan dukungan, penajaman atau pengubahan sikap dan cara pandang terhadap suatu gagasan atau peristiwa atau kebijakan luar negeri negara tertentu. Propaganda merupakan instrumen sangat ampuh untuk memberikan pengaruh. Pembahasan terakhir yaitu pembahasan ketiga adalah signifikansi terhadap studi komunikasi global. Studi komunikasi global tentunya sangat signifikan terhadap 3 poin perspektif tersebut, yang dimana 3 poin itu adalah perspektif diplomatik, perspektif jurnalistik, dan perspektif propagandistik. Menurut saya, dengan 3 perspektif tersebut, komunikasi global atau komunikasi internasional sudah sangat signifikan untuk melakukan komunikasi global. Karena dengan 3 perspektif itu, komunikasi global bisa dilaksanakan dengan zaman yang makin berkembang untuk saat ini. Cukup sekian pembahasan tentang cakupan komunikasi global dari saya Rafli Rosadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi global. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Stay healthy. See you on the next video. Cheers.